Halo semua, Tulip TV ada di sini. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang sedang viral yang berjudul Squid Game. Di mana film ini menceritakan sebuah permainan bertahan hidup dengan hadiah miliaran won jika peserta bisa bertahan sampai babak terakhir. Film diawali dengan narasi dan video anak-anak yang sedang memainkan permainan yang bernama Squid Game, di mana nama permainan itu diambil dikarenakan arena bermainnya seperti kepala cumi-cumi. Scene selanjutnya memperlihatkan seorang yang bernama Seong Ji-hoon dan ibunya, di mana anak Ji-hoon yang bernama Ga-young sedang berulang tahun. Tetapi Ji-hoon tidak punya uang untuk memberikan hadiah ulang tahun anaknya. Dia akhirnya mengambil kartu ATM milik ibunya dan mengambil beberapa uang tunai dari ATM tersebut untuk memberikan hadiah dan mentraktir anaknya. Tetapi uang yang diambil itu malah digunakan oleh Ji-hoon untuk bermain judi pacuan kuda. Setelah beberapa kali kalah, di tebakan yang terakhir, akhirnya dia menang dan mendapatkan uang 4,5 juta won atau sekitar 55 juta rupiah. Setelah itu, dia berencana menjemput anaknya di sekolah dan memberikan dia hadiah. Tetapi sayangnya dia bertemu dengan penagih hutang dan langsung mengejarnya. Ketika dia akan mengambil uang dari sakunya, ternyata sudah tidak ada. Ji-hoon dicopet oleh wanita yang bertabrakan dengan dirinya saat melarikan diri dari kejaran penagih hutang. Setelah dihajar beberapa kali oleh penagih hutang, akhirnya Ji-hoon diberi kesempatan sampai bulan depan untuk melunasi hutangnya. Jika tidak, maka dia harus mengganti dengan 1 ginjal dan 1 matanya. Setelah itu, karena sudah berjanji akan memberikan hadiah kepada anaknya, Ji-hoon terpaksa meminta kembali uang tips yang sudah dia berikan kepada teller pacuan kuda, karena sudah tidak punya uang sama sekali. Dan uang itu dipakainya kembali untuk bermain permainan capitan. Setelah beberapa kali mencoba dan gagal, akhirnya dengan bantuan anak kecil yang berada di sana, Ji-hoon bisa mendapatkan sebuah boneka untuk hadiah ulang tahun putrinya. Tetapi setelah hadiah itu diberikan ke anaknya, ternyata isinya sebuah pistol mainan. Malam harinya, Ji-hoon mengantar anaknya pulang ke rumah mantan istrinya. Setelah itu, dia menuju pulang ke rumahnya. Ketika ada di stasiun, dia ditemui oleh seorang yang menawarinya untuk bermain permainan dakji, yaitu permainan membalikan sebuah kartu dengan lemparan kartu yang lain, dengan hadiah 100.000 won atau sekitar 1,2 juta rupiah setiap kali menang. Ji-hoon pun kalah dan mendapatkan 1 kali tamparan sebagai pengganti uang 100.000 won yang harus dia bayarkan ke orang itu. Setelah kesekian kalinya kalah dan mendapatkan tamparan, akhirnya dia berhasil menang dan mendapatkan banyak uang. Sebelum pergi, pria itu kemudian memberikan Ji-hoon sebuah tiket untuk mengikuti sebuah permainan rahasia. Sesampainya di rumah, Ji-hoon memberikan sebagian uang yang dia dapat untuk ibunya. Setelah itu, ibunya juga memberitahukan bahwa Jae-young, mantan istrinya dan suami barunya, akan pindah ke Amerika Serikat tahun depan. Sang nenek yang tidak mau kehilangan cucunya pun meminta Ji-hoon untuk mendapatkan hak asuh anaknya dari mantan istrinya. Setelah itu, Ji-hoon menghubungi orang yang memberikan dia kartu nama dan tiket untuk bergabung ke permainan yang dia tawarkan. Akhirnya Ji-hoon pun dijemput oleh seseorang.
Untuk menyembunyikan tempat permainan itu, Ji-hoon dan peserta yang lain harus dibius di sebuah mobil. Setelah tersadar, Ji-hoon berada di sebuah tempat di mana sekitar 456 orang berada di tempat yang sama dengan dirinya, di mana sebagian besar dari mereka memiliki hutang yang cukup besar di bank. Di tempat itu, Ji-hoon bertemu dengan orang pertama yang bergabung di permainan itu dan bertemu dengan wanita yang mencopet dirinya. Tidak lama, pintu pun terbuka dan sekelompok orang dengan jubah berwarna merah dan menggunakan topeng menyambut mereka dan memberitahukan kepada mereka bahwa ada 6 permainan yang harus dimainkan yang akan berlangsung selama 6 hari, di mana uang hadiah dari permainan itu akan terkumpul di sebuah tempat berbentuk kepala babi yang tergantung di atas mereka setelah permainan selesai. Sebelum memulai permainan, mereka menandatangani formulir yang berisi beberapa kesepakatan, di mana kesepakatan itu dianggap remeh oleh Ji-hoon. Persiapan pun dilakukan, dan mereka akhirnya memasuki arena permainan. Seseorang yang bernama frontman memerintahkan untuk memulai permainan itu, di mana aturannya jika penjaga bilang lampu hijau, maka peserta boleh bergerak menuju garis pembatas. Tetapi ketika ada pergerakan yang terdeteksi oleh penjaga yang berbentuk boneka, maka peserta itu akan dieliminasi. Permainan pun dimulai. Dan ternyata eliminasi yang dimaksud adalah ditembak. Seketika mereka yang terkejut dan takut langsung berhamburan menuju ke pintu di mana mereka masuk, yang mengakibatkan berondongan peluru ke arah mereka. Panitia pun kembali menenangkan peserta dan mengingatkan aturan permainan itu. Akhirnya permainan pun kembali dilanjutkan dengan tempo yang semakin lama semakin bertambah cepat, yang mengakibatkan korban berjatuhan semakin banyak. Setelah sempat akan terjatuh, akhirnya Ji-hoon dan beberapa peserta lain bisa melewati garis pembatas, yang artinya mereka lolos dari permainan itu. Sementara sisanya harus dieliminasi, dan tempat permainan itu pun langsung tertutup lenyap di pepohonan di sebuah pulau rahasia. Dan cerita di episode pertama pun berakhir.